Kalau kita perhatikan, banyak film-film di luar sana yang karakter-karakternya tentang dua polisi dalam mengungkap kejahatan. Entah itu cerita yang serius atau ceritanya yang punya banyak unsur komedi. Nah, film-film yang bertema kayak gini biasanya dikenal sebagai buddy cop. Lebih gampangnya sebut aja ya film-film dua polisi konyol. Karena emang tokoh utamanya yang bakal kita highlight di sini kebanyakan bertingkah konyol. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel 7 Menit. Dan kali ini kita bakal bahas soal 10 film tentang dua polisi konyol. Namun sebelum kita mulai, seperti biasanya buat kalian yang baru datang jangan lupa untuk subscribe dulu dan juga like videonya. Dan yuk langsung aja kita bahas ke film yang pertama. The Other Guys. List kali ini akan dibuka dengan film yang menampilkan duet dari aktor-aktor polos Will Ferrell. Ceritanya sendiri berkutat di dua orang polisi yang tadinya hanya bekerja di kantor saja, terpaksa harus turun dan menyelidiki langsung kasus kriminal di lapangan. Tentu aja mereka pun bakal menghadapi banyak kejadian tak terduga yang buat mereka kaget dan harus beradaptasi dengan cepat. Kalau chemistry dari dua aktor ini sih terbilang kurang kena ya guys, tapi justru hal itu yang buat film ini berjalan dengan sangat konyol. Kalian bakal melihat tokoh Mark yang serius dan belaga mampu menangani setiap kejadian serius, sedangkan Will Ferrell terlihat polos. Yang pasti, biar tahu keseruannya langsung aja kalian tonton filmnya. Ride Along 2. Selanjutnya ada film yang menampilkan aktor stand up komedian Kevin Hart. Tentunya kalian gak asing lagi sama Kevin yang punya karakter sok pintar dan juga sembrono ini. Ini adalah sequel pertama dari Ride Along yang tayang di tahun 2014. Di sequel ini juga kalian masih tetap akan melihat duet konyol antara Kevin dan juga Ice Cube, di mana si Kevin ini berusaha membuktikan kepada kakak pacarnya kalau dia mampu menjadi seorang polisi yang handal. Kalau kalian udah pernah nonton pasti ingat dengan scene di mana Ice Cube ditawan penjahat dan si Kevin ini berusaha menyelamatkannya dengan menyamar menjadi bos para penjahat itu. Asli deh guys, di sini momen paling lucu dari si Kevin yang harus kalian tonton. Bad Boys for Life. Meski umur mereka udah terbilang tua, namun Mike dan Marcus masih tetap tampil keren dalam film yang satu ini. Kalau kalian penggemar film action, pastinya udah tahu kalau Bad Boy sama Bad Boy 2 itu disutradarai sama Michael Bay. Cuma untuk film yang ketiganya ini ternyata disutradarai sama Adil El-Arbi dan juga Bilal Fallah. Mike dan Marcus sendiri masih tetap bersahabat dan membasmi kejahatan bersama-sama. Cuma untuk film ini mereka harus berhadapan dengan mafia narkoba yang terdiri dari ibu dan anak bernama Isabel dan juga Armando. Nah, di film ini kita bakal menyaksikan perseteruan yang berbeda banget guys dengan dua film Bad Boy sebelumnya. Dan dengan sinematografi yang gokil, film ini dijamin bakal membuat kalian masuk ke dalam adegan actionnya. Let's Be Cops. Jadi polisi emang merupakan tanggung jawab yang besar, namun nampaknya hal tersebut gak berlaku buat Ryan sama Justin. Kedua pria ini merupakan tokoh utama dalam film yang berjudul Let's Be Cops. Untuk ceritanya sendiri bercerita tentang Ryan dan Justin yang emang lagi punya masalah hidup masing-masing. Untuk melepas rasa stresnya, mereka pun datang ke sebuah pesta kostum dengan menggunakan baju polisi. Namun karena suatu kebetulan, mereka pun dianggap sebagai polisi beneran. Nah, di sepanjang film guys, kita bakal menyaksikan ulah mereka yang iseng banget pura-pura jadi polisi. Namun meski begitu, pada akhirnya mereka perlahan-lahan menemukan passion mereka jadi polisi sungguhan. The Hit. Kalau dari tadi kita bahas film polisi konyol dari sudut pandang pria terus, maka untuk film yang satu ini kita bakal kedatangan sedikit twist. Film yang berjudul The Hit ini merupakan film keluaran tahun 2013 yang disutradarai sama Paul Feig. Film ini sendiri mengangkat dua karakter yang punya kepribadian berbeda, yaitu Sarah Asbrun dan juga Shannon. Sarah punya sifat yang meledak-ledak, sedangkan Shannon ini orangnya serius banget.
Keadaan jadi makin rumit ketika mereka harus bekerja sama buat meringkus gembong narkoba. Tentu aja mereka awalnya nggak bisa akur dan justru saling menjatuhkan. Tapi di sepanjang film, kita bakal dihadirkan sama chemistry mereka yang unik dan tentunya bakal bikin ngakak. Jump Street. Film selanjutnya ini merupakan sequel dari film pertamanya yang berjudul 21 Jump Street. Cuma bedanya, di film yang kedua ini, kedua polisi konyol ini harus menyelesaikan kasusnya dengan cara menyamar menjadi mahasiswa di salah satu kampus di daerahnya. Biasanya, jarang-jarang bagi sequel film komedi yang berhasil mempertahankan keseruan dan komedinya daripada film pertamanya. Namun dalam 22 Jump Street ini, kalian bakal lebih mendapatkan keseruan dari film pertamanya. Tidak hanya itu juga, kisah emosional dari kedua karakter juga makin terasa. Maka dari itu nggak heran kalau sequel ini banyak ulasan positif dari para kritikus film ataupun dari orang awam sekalipun. Pokoknya jangan sampai kalian belum nonton guys. Rush Hour. Rush Hour adalah film buddy cop yang cukup klasik dan masih punya penggemarnya sampai saat ini. Gimana enggak sih, film ini berhasil menggabungkan kultur Amerika Serikat dan Tiongkok yang berbeda 180 derajat. Dan gak cuma itu, film ini juga punya nilai humor yang benar-benar pecah dan seru. Rush Hour ini sendiri mengangkat kisah seorang detektif kulit hitam yang bernama Carter. Nah, si Carter ini ditugaskan untuk mencari anak diplomat yang diculik. Tetapi dia sebenarnya cuma diperdaya untuk mengalihkan perhatian Lee, yaitu seorang detektif dari Tiongkok yang sekaligus merupakan teman sang diplomat ini. Mereka yang awalnya dipandang sebelah mata justru bakal jadi kunci utama dalam menyelamatkan anak sang diplomat tersebut. Biar kalian nggak makin penasaran, langsung aja tonton filmnya. The Nice Guys. Dari judulnya sih emang film ini kayaknya bakal mengangkat kisah tentang orang baik-baik, tapi ternyata asumsi kalian itu salah besar guys. The Nice Guys justru adalah film yang dihiasi sama tokoh-tokoh buruk. Tokoh utamanya aja ternyata adalah seorang detektif yang suka mabuk, yaitu Jackson. Dan gak cuma itu, Jackson ini nantinya bakal ditemani sama Holland yang suka menipu. Meski punya sifat buruk masing-masing, namun Jackson dan Holland ini tetap berusaha untuk mengungkap kasus orang hilang yang ternyata punya twist yang besar di dalamnya. Kalau kalian suka film yang lucu tapi tetap bikin muter otak, maka film yang satu ini cocok jadi referensi tontonan kalian. Hot Fuzz. Mungkin agak bosan kalau kita ngebahas soal film polisi Amerika, tapi tenang aja nih, untuk film kali ini kita bakal membahas tentang polisi dari negara Inggris. Hot Fuzz adalah film kedua dari trilogi Cornetto-nya Edgar Wright. Kalau di film Shaun of the Dead kita nyaksikan kisah zombie, di Hot Fuzz ini kita bakal disajikan sama kisah dua polisi yang unik banget. Nicholas adalah seorang polisi teladan yang dimutasi ke kota kecil bernama Sanford. Karena kesal nggak ada tindak kriminal di sana, Nicholas pun justru berteman bersama polisi lokal di sana yang bernama Danny. Nah, setelah Nicholas tahu kalau ada konspirasi di kota itu, dia pun akhirnya mengajak Danny untuk mengungkap dalang di balik kasus pembunuhan yang misterius. Kiss Kiss Bang Bang. Emang gak bakal ada habisnya membahas kisah-kisah tersembunyi di Hollywood. Tapi untuk film Kiss Kiss Bang Bang ini, kita bakal menyaksikan porsi yang baru dari kisah Hollywood tersebut. Film keluaran tahun 2005 ini menampilkan tokoh seorang detektif swasta yang bernama Guy Perry. Si pria ini ternyata jago banget dalam mengungkap kasus pembunuhan. Perry gak cuma sendiri dalam penyelidikannya, karena di tengah jalan dia bakal bertemu dengan seorang maling yang bernama Harry. Nah, meski film ini gak bisa dibilang sebagai film polisi, tapi cerita yang ada di film ini tetap tampil konyol. Chemistry antara Harry dan juga Perry di sini nggak ada yang bisa menandingi, dan plot twist yang ada di akhir film juga bakal bikin kalian terkejut.
Bagi kalian yang belum tahu, Kiss Kiss Bang Bang dan juga The Nice Guys itu ternyata disutradari sama orang yang sama, yaitu Shane Black. Nah, ulasan Kiss Kiss Bang Bang tadi ini mengakhiri list kita untuk kali ini guys. Kalau ada film-film dua polisi konyol lainnya yang gak masuk dalam list kali ini, kalian bisa banget buat komen di bawah biar kita bisa sharing sama-sama tentang film-film seru lainnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai video ini berakhir, dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.